Alhamdulillah itu dulu ya, karena kita Ayo mau. Kan itu. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Kandari Padang Selimpuan. Udah bisa Bapak Ibu menyebutkan UIN. Tadi Pak Kaprodi saya sampaikan untuk jangan sempat mahasiswa ini nggak bisa menyebutkan nama LPTK-nya. Karena saya sendiri butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuk menghafal itu. Kemudian yang sama kita hormati Pak Kaprodi, Pak Dr. Hamka. Beruntung Bapak Ibu, saya butuh waktu 4 bulan baru ketemu Pak Dr. Hamka. Bapak Ibu baru 2 hari dalam sejumlah. Karena memang Pak Dr. Hamka yang akan menghiasi hari-hari Ibu selama 4 bulan ke depan. Kemudian yang saya hormati juga rombongan dari LPTK ada Bu Nisbah Daulay dan Ibu Bendahara. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari AKPAI Kabupaten Labuan Batu. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini kami kenakan kesediaan Ibu Dekan untuk memberikan sering motivasi lah kepada mahasiswa. Udah bisa Pak, seperti saya sebut mahasiswa ya? Ya, mahasiswa PPG dari Kabupaten Labuan Batu Selatan. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Delia Hilda kami silakan dengan segala hormat. wabarakatuh. Dek. Fotokan dari tengah loh. Orang itu. Dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat mungkin ya perkenalan saya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Dr. Delia Hilda MSI, Mika Prodi PPG dari Dr. Hamka MHUM, kemudian Ibu Bendahara, Ibu Eli Nondang Saragi, kemudian ada Ibu Nisbah. Nanti yang sering ketemu itu sama Pak Kaprodi sama Ibu Nisbah. Ya, saya mungkin nanti ikut juga saya mengajar ya, yang kena kelasnya nanti dengan saya ya mungkin ketemu. Tapi kalau tidak ya mungkin nanti di yudisium insya Allah ya. Ya, selamat kepada 93 mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di UIN Syahada Padang Selimpuan. Dan alhamdulillah juga kami kemarin pas semester ganjil ya menerima mahasiswa paling banyak itu lebih dari separuh itu mahasiswa FT hampir 1000 orang, tambah lagi ini kita 280 ini ya, tambah kemarin 190 ya. Jadi mahasiswa FT itu memang adalah mahasiswa pilihan alhamdulillah sampai saat ini. Dan juga ya untuk PPG Batch 2 ini alhamdulillah sebenarnya lebih 600 orang memilih UIN Syahada Padang Selimpuan LPTK UIN Syahada Padang Selimpuan untuk PPG-nya. Tetapi ya alhamdulillah kita hanya diberikan 282 ya. Lainnya itu diberikan kepada LPTK yang tidak memiliki kuota. Jadi ada yang malahan dari Mandalika pergi ke Aceh, ya dari Paluka juga sama ya. Tapi untunglah ya dari sini bisa ke UIN Syahada Padang Selimpuan. Ya kalau testimoni tadi ya dikatakan mungkin ada mahasiswanya sini yang tadi juga ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus ya di PPG Batch 2 tahun yang lalu atau tahun-tahun yang lalu. Memang mereka mengatakan kenapa bisa memilih misalnya antara WINSU dengan UIN Syahada Padang Selimpuan, karena kita ya banyak pendampingan yang kita lakukan. Kita tanggap kepada
para mahasiswa mungkin ada kesulitan, ada keluhan ya, kita bisa merespon. Bahkan ya wali kelas itu setiap kelas nanti akan ada wali kelas pendampingnya, itu bisa diganggu ya, paham, bisa disangkut sampai tengah malam. Mungkin karena ngerjakan tugas ya nggak kelar gitu ya, jadi dicek itu wali kelasnya yang mereka masih bisa merespon ya. Begitu juga kami dosen-dosen, karena memang kalau ada dosen yang jutek ya, dosen yang agak tidak apalah kepada mahasiswa, biasanya kami tidak ikutkan lagi gitu. Tidak ikutkan lagi ya. Artinya bukan kami memudahkan, tidak ya, bukan kita memudahkan, tetapi kita tetap menjaga kualitas. Dengan menjaga kualitas itu seperti apa? Tadi pembimbingan ya, mungkin tadi ada yang kesusahan kita beri jalan keluarnya dan seterusnya. Jadi memang yang paling banyak nanti yang mengerjakan tugas sebenarnya nggak terlalu banyak menurut saya ya, tapi karena memang Bapak Ibu masih sibuk di pekerjaannya ya kan, masih jadi guru gitu, ikut lagi kuliah gitu ya, mungkin ada anak lagi yang jadi sebenarnya mungkin sibuk itu ya karena itu ya. Kalau mungkin hanya mengikuti PPG enggak ya, karena ketemunya mungkin ada pengalaman paling ke Zoom-nya nanti 1 jam kalau kuliah-kuliah biasa ya, 1-2 jam gitu, nanti ada ujian atau mungkin lebih banyak waktunya ya. Nah baru tugas ngerjakan. Tapi sebenarnya tugas pun sederhana ya, ada modul ya, tinggal membuat ringkasan, analisis gitu, atau membuat video ya, seperti itu ya, yang biasa-biasa saja. Mungkin lebih berat lagi tugas-tugas yang sudah sudah diberikan dari sekolah gitu ya, untuk kenaikan golongan atau apa. Nah, tapi kalau PPG itu sebenarnya kalau diikuti ya tidak terlalu, tapi karena tadi memang karena Bapak Ibu semuanya masih banyak pekerjaan di luar PPG tadi. Ya walaupun seperti itu ya luangkanlah waktu, ya kan, luangkan waktu. Dan juga harapan kami karena proses ini ya, proses itu 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan itu proses kuliah. Kuliah lah ya, misalnya menambah pengetahuan baik pedagogiknya baik keilmuannya, itu ya 2. Jadi bagi 2 itu. Kemudian setelah itu ada lokakarya, kemudian ada PPL ya, nanti di situ ada peer teaching, ada konkret, kemudian nanti terakhir UKIN. UKI sampai di situ itu adalah kami LPTK yang menentukan lulus atau tidak. Artinya setiap tahap seperti itu ya. Misalnya nanti modul 1 lulus, kalau sudah sesuai nilainya, ada sesuai tugas-tugasnya lulus, berarti bisa masuk ke modul 2. Nah, seperti itu tingkatannya. Nah, yang sampai nanti UKIN itu pun kami masih pengujinya. Kami masih bisa ya membantu Bapak Ibu, tapi dengan ketentuan tadi, tugas harus dikerjakan. Kalau tugas nggak ada gimana kayak mau ngasih nilai gitu kan? Ya semua harus ada. Apa yang diperintahkan, misalnya ada video ya harus ada videonya, harus ada misalnya analisisnya, harus ada diskusinya, dijawab semuanya, insya Allah ya keluar nilai yang bagus. Walaupun nanti beberapa kali kadang-kadang dibalikkan kembali karena tidak sesuai atau komitinya terlalu tinggi, itu ada ya komiti. Jadi kadang-kadang memang sampai 1 orang itu bisa 3 kali dikembalikan, 3 kali dikembalikan karena belum menyelesaikan sesuai aturannya ya. Nah, tetapi istilahnya walaupun seperti itu tetap saja ya, kalau sudah selesai itu akan dinilai. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu saat ini tidak ada masalah ya, sampai saat ini, sampai ujian mungkin itu kita sudah melakukan sampai base 5 pada saat ini, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah sampai itu. Tetapi ya penentu kelulusan itu adalah di UP. Nah, ujian pengetahuannya UP. Di UP itu kami tidak terlibat lagi Bapak Ibu, tidak ikut pengawas ya, tidak ikut bagian apapun, mungkin bagian pendaftar saja ya. Nah, jadi nanti orang Bapak langsung terhubung ke pusat. Nah, jadi nanti pun linknya ya, video waktu mengerjakannya, itu langsung ke pusat. Nah, jadi jangan yang pernah kita pertemuan ya, ada yang nyontek itu kelihatan nanti di video itu ditirai, ada yang minta suaminya atau anaknya, bisa di blacklist, langsung tidak lulus.
Ya, jadi hati-hati memakai seperti itu karena videonya itu ada 2 kamera itu ya yang memantau yang ujian. Mungkin ujian waktu pretest juga mungkin seperti itu ya biasa sama nanti yang terakhir ya prosesnya. Jadi ada kamera yang mengamati, jadi banyak juga kadang-kadang lulus karena tidak lulus ya gara-gara tadi ketemu di video tersebut hal-hal yang mencurigakan. Kemudian usahakanlah kalau di sini saya memang kelihatannya masih kota ya. Apa semua di kota ini? Itu ya. Banyak yang di kampung. Nah itu, jadi kami usahakan setiap ujian ya baik setiap ujian nanti ada peer teaching ya kan, ada kompri ya dan lain sebagainya. Nanti UP terutama usahakanlah di kota. Artinya yang diperdebatkan bahkan dilawan ya. Yang pertama ada tuh pejabat. Itu gawat kalau dilawan. Yang kedua apa? Ustaz. Yang ketiga ulama, ustaz, guru ya. Guru dan ulama gitu. Jadi ya oke lah. Jadi kita terima dan alhamdulillah perjuangan Pak Asmi dengan saya. Kita udah berlama-lama membicarakan Pak Asmi ya. Dan alhamdulillah kita sampai pada titik ini. Bapak Ibu, tentu kalau saya lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu di sini, lulus ini semua. Amin. Ya lulus ini. Ya. Karena ada yang ditingkatkan dalam TPK ini ada namanya technological, pedagogical, and content knowledge. Pengetahuan tentang teknologi. Silahkan Bapak Ibu lihat Pak Asmi dengan Pak Ade. Ya. Dulu ini tentang teknologi mah. Sekarang coba lihat Pak Ade, nasisnya luar biasa. Karena memang saya minta setelah PPG Bapak Ibu harus didokumentasikan semua kegiatan pembelajaran itu. Hari ini tidak penting, tapi ke depan penting. Silahkan upload itu ke media sosial masing-masing, baik media sosial pribadi ataupun lembaga. Itu menjadi penilaian akreditasi loh Bapak Ibu. Sekarang nilai yang paling tinggi sumber informasi adalah melalui web online. Surat menyurat sekarang sudah lagi tidak relevan dan tidak lagi populer. Bahkan akreditasi semuanya soft copy Bapak Ibu. Ya, jadi itu teknologi itu insya Allah meningkat ya Pak ya, meningkat. Jadi saya yakin teknologi Bapak Ibu akan meningkat. Tapi Pak nang evaluasi misalkan, ya itu namanya, makanya teknologi itu berfungsi yang pertama memperbaiki. Kalau saat ini tidak bisa, kita perbaiki supaya bisa. Setelah itu apalagi itu fungsi teknologi meningkatkan. Apa yang kita bisa saat ini kita tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Ya kan? Kemudian apalagi fungsi teknologi mengembangkan. Setelah kita bisa meningkatkannya, kita kembangkan pada kepentingan-kepentingan kita atau kepentingan-kepentingan yang bermanfaat. Itulah pengembangan, termasuk dia sudah bisa seperti Pak Ade, Pak Azim bisa membuat video dikembangkan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk pembelajaran sekolah dan sebagainya. Dari wajah-wajah Bapak Ibu, saya nggak meragukan itu. Ya, saya nggak meragukan itu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya, usia 40 tahun ke bawah. Ini kajian psikologi ya. Usia 40 tahun ke bawah dapat mengoperasikan semua teknologi yang sampai saat usianya itu dapat mengoperasikan dan mengembangkan Bapak Ibu. Saya kira di sini masih rata-rata 40 ya. Ya kan Bapak Ibu? Masih rata-rata, makanya saya lihat wajahnya tadi untuk poso-poso gitu ya. Nah, jadi 40 ke bawah itu dapat mengoperasikan dan mengembangkan. Kalau mengkreasikan tidak lagi Bapak Ibu, itu usia 30 ke bawah. Biasanya itu yang paling produktif adalah ketika dia SMA, dia berkreasi dan di kuliah dia perdalam lagi sehingga muncullah di sana. Makanya S1 itu rata-rata kalau di orang teknik membuat hal baru, mengkreasikan hal baru. Tapi kalau usia kita, anggaplah sudah lewat itu, SMA sudah, S1 sudah, saat ini apa yang ada saat ini teknologi bisa kita gunakan dan bisa kita kembangkan atau manfaatkan untuk keperluan-keperluan yang lebih positif. Itu teknologi.
Kalau usia 50 ke atas atau 50, 40, 50 itu bisa menggunakan, walaupun tidak bisa mengembangkan, tapi bisa menggunakan. Klik ini pasti bisa klik ini, begitu kan? Angkat ini, itu pasti bisa. Jadi tidak ada alasan. Jadi maksud saya sampaikan ini supaya tidak ada alasan nanti ulang masih bojaran kenai nama lupa ini tidak mungkin lah bisa. Orang psikologi sudah mengatakan itu. Begitu ya. Tidak ada kata tidak bisa kalau usia seperti itu. Kemudian umur 50 ke atas, ya kan? Hanya tinggal mengoperasikannya saja, mengimitasi saja. Ya begitu, ya begitulah. Ya, jadi ada yang 50 Bapak Ibu? Ada. Cuci tangan dulu. Jadi Bapak Ibu yang usia 40 ke bawah itu, tolong yang usia 50 ke bawah dibantu. Dibantu. Tapi yang usia 50 ke atas jangan pula tentengan aja, saya duduk manis saja, makanya ada yang bisa. Tidak begitu. Karena ada kita namanya Daliana Tolu, Manat Elek Maranak Boru, Hormat Marmora, Manat Markahandi. Anak boru ini biasanya kita terapkan dari yang tua ke atas ke bawah. Ya kalau nggak ada eleknya, nah betul-betul katanya kan begitu juga nanti, nah begitulah. Ya kan Bapak Ibu ya kan? Jadi maksudnya ya ada nama Hormat Marmora. Biasanya oke lah kalau Mora kita sebagai anak boru Komora Matanyari seperti itu kan. Kalau dalam sosial itu yang tua kita hormati. Gitu. Jangan pula hormat ini hilang karena eleknya tidak ada seperti itu kan. Selanjutnya Manat Markahandi kita di sini ya. Antara dosen dan mahasiswa sebenarnya hanya batas posisi saja. Sebenarnya usia kita ini tidak ada bedanya. Tak ada beda. Kebetulan posisinya ya seperti ini kami di depan ya Bu, Bapak Ibu di sana. Ya begitulah posisi saat ini. Bukan berarti bahwa kami tidak bisa apa namanya ya. Bukan berarti apa namanya. Apa yang kita sampaikan ini dalam posisi apa namanya ya. Mora dengan anak boru tidak, tapi ini posisi kahanggi mana jelas, gitu. Harus jelas. Kalau belum jelas, perjelas. Ya kan begitu. Makanya Bapak Ibu, kalau namanya markanggi, kalau diistilahkan ke teknologi teori belajar, ya, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan berpikir kritis. Harus kritis. Ya kan? Karena hanya kita yang satu keluarga, yang satu udon atau apa namanya? Satu apang begitu ya. Kita ada foto-foto dapur kan begitu. Jadi harus kita detail dengan itu semua. Kita membuat horja, detail semua. Siapa kawan kita berdiskusi tentang ini adalah kahanggi. Anggo orang orang petunjuk domai petua. Manuai kan. Tua di Mora seperti itu. Anak boru siap perintah. Kan begitu. Jadi begitu yang usia 50 harus ada perintah yang jelas biar bisa dikerjakan seperti itu. Gitu ya. Maksudnya Bapak Ibu intinya tugas kita di PPG ini harus ada. Kalau nggak ada apa yang mau dinilai? Iya. Gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu tenang ya. Itu tadi teknologi. Pedagogikal, kita juga akan mengajari atau memberikan pelatihan, sebenarnya tidak mengajari ya, mendampingi ya, tidak mengajari, mendampingi. Kita akan mendampingi Bapak Ibu untuk mengembangkan perangkat pembelajaran.